warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nafila Riyadatul Ais dengan nomor NIM 06 02 07 24076 Prodi PGMI. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bahaya anak yang kecanduan gadget. Di sini saya akan menampilkan beberapa materi saya serta menjelaskan apa itu anak kecanduan gadget dan apa bahayanya. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah pada anak kecanduan gadget. Kecanduan gadget pada anak usia dini berdampak negatif pada perkembangan mereka. Anak cenderung mengalami keterlambatan bicara, kesulitan bersosialisasi, kurang empati, menyendiri, dan agresif. Selain itu, prestasi belajar akan menurun akibat kurangnya fokus dan minat. Kondisi ini dipicu oleh minimnya pengawasan orang tua dan belum adanya aturan tegas dari sekolah terkait penggunaan gadget. Yang kedua adalah menganalisis masalah. Pertama ada teori menurut Erik Erikson, tahap psikososial. Pada usia 6-12 tahun, anak berada di tahap industri vs inferiority. Anak-anak harus belajar keterampilan sosial dan akademik agar merasa kompeten. Kecanduan gadget menghambat eksplorasi ini sehingga anak bisa merasa gagal, minder, atau tidak berdaya. Kemudian yang kedua ada menurut Piaget, tahap perkembangan kognitif. Pada usia 7-11 tahun, anak berada dalam tahap operasional konkret, di mana mereka belajar berpikir logis tentang kejadian nyata. Ketergantungan pada gadget bisa menghambat pengalaman nyata dan eksplorasi langsung, sehingga mengganggu perkembangan berpikir logis dan keterampilan problem solving. Dan yang ketiga ada teori menurut Vygotsky, zona perkembangan proksimal. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Anak yang terlalu lama menggunakan gadget cenderung kurang berinteraksi dengan orang tua, guru, atau teman sebaya, sehingga kesempatan belajar dalam ZPD menjadi minim. Dan yang keempat ada teori menurut Bronfenbrenner, teori ekologi. Faktor dalam mikrosistem, keluarga, sekolah memengaruhi perkembangan anak. Jika orang tua dan guru tidak mengontrol penggunaan gadget, maka anak tidak mendapat bimbingan yang tepat. Mesosistem yang buruk, yaitu hubungan antara rumah dan sekolah, juga memperparah kondisi tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah akar masalah pada anak kecanduan gadget. Yang pertama adalah kurangnya pengawasan orang tua dan guru. Anak menggunakan gadget tanpa batas waktu dan tanpa bimbingan. Yang kedua, gadget digunakan sebagai pengasuh. Maksudnya, orang tua sering memberikan gadget agar anak tenang, bukan untuk tujuan edukatif. Yang ketiga, minimnya aktivitas sosial secara langsung. Anak jarang diajak bermain di luar atau berinteraksi langsung dengan teman sebayanya. Selanjutnya, yang keempat, tidak ada aturan jelas soal penggunaan gadget baik di rumah maupun di sekolah. Maksudnya tidak ada kebijakan atau rutinitas yang membatasi screen time. Dan yang kelima adalah kurangnya edukasi tentang penggunaan gadget sehat. Maksudnya anak tidak diberi pemahaman tentang cara memakai gadget dengan bijak. Selanjutnya yang keempat adalah solusi yang diberikan. Yang pertama berdasarkan teori perkembangan. 1. Erikson. Beri anak tanggung jawab dan aktivitas yang memberi rasa pencapaian, misalnya tugas rumah atau proyek sekolah. Yang kedua, Piaget. Dorong anak untuk melakukan aktivitas konkret seperti eksperimen sains, prakarya, atau permainan edukatif. Yang ketiga, Vygotsky. Lakukan pendampingan saat anak belajar atau bermain agar orang tua atau guru bisa membantu anak melewati ZPD-nya. Yang keempat, Bronfenbrenner. Ciptakan sinergi antara lingkungan rumah dan sekolah untuk mengawasi penggunaan gadget.
Selanjutnya adalah relevan dengan konteks pendidikan. Yang pertama, membuat jadwal penggunaan gadget di rumah dan sekolah. Yang kedua, memberikan edukasi kepada anak tentang penggunaan gadget yang sehat. Yang ketiga, mendorong aktivitas luar ruangan dan interaksi sosial. Yang keempat, guru menggunakan pendekatan pembelajaran aktif agar anak tidak bergantung pada layar. Selanjutnya yang bisa dilakukan oleh orang tua atau guru. Yang pertama, orang tua mengatur screen time, memberi contoh penggunaan gadget yang sehat, melibatkan anak dalam kegiatan rumah tangga. Yang kedua, guru mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek, membatasi penggunaan gadget saat belajar, memberikan tugas kelompok untuk meningkatkan interaksi sosial. Yang kelima adalah refleksi singkat. Penggunaan gadget berlebihan pada anak dapat berdampak buruk pada perkembangan mereka. Meski bermanfaat untuk belajar dan hiburan, tanpa pengawasan, gadget dapat menyebabkan kecanduan, gangguan kesehatan, dan penurunan prestasi belajar. Karena itu, orang tua, pendidik, dan masyarakat perlu bijak mengenalkan teknologi, mendorong interaksi langsung, bermain aktif, dan membentuk kebiasaan digital sehat sejak dini. Yang keenam adalah kesimpulan. Penggunaan gadget yang berlebihan tanpa pengawasan dapat mengganggu perkembangan sosial, emosional, dan bahasa anak. Anak menjadi sulit berkomunikasi, kurang empati, dan kurang percaya diri. Masalah ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua dan guru, serta tidak adanya aturan jelas soal penggunaan gadget. Agar perkembangan anak tetap sehat, orang tua dan guru perlu bekerja sama dalam membatasi waktu penggunaan gadget, mendampingi anak saat menggunakan, serta mendorong anak untuk lebih aktif berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari bahaya anak yang kecanduan gadget. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.